Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billahi wa ba'd. Kita lanjutkan kembali kajian kita, masih membahas tafsir dari surah An-Naba, dan kita masuk pada ayat alam naj'alil arda mihada. Baik, kita baca ayatnya dulu baru kita jelaskan. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam naj'alil arda mihada wal jibala autada wa khalaqnakum azwaja wa ja'alna naumakum subata wa ja'alna al-laila libasan wa ja'alna an-nahara ma'asha wa ja'alna sirajan wahhaja wa anzalna minal mu'sirati ma'an thajjaja linukhrija bihi habban wa nabatan wa jannatin alfafa. Kita tahu bahwa ayat ini sebelumnya bicara soal keyakinan kita kepada hari akhir, yang itu semua diingkari oleh orang-orang musyrik Arab kala itu. Nah, setelah itu Allah Subhanahu wa taala ingin mengingatkan kepada orang-orang musyrik, orang-orang kafir Arab, tentang kemampuan Allah, qudratullah, kemampuan Allah, dan bagaimana Allah Subhanahu wa taala memberikan nikmat-nikmatnya kepada makhluknya dan perhatian Allah kepada kita. Di sini Allah Subhanahu wa taala mengatakan alam naj'alil arda mihada. Bukankah kami telah jadikan bumi ini terhampar? Wal jibala autada, dan gunung-gunung menjadi pasak-pasak bumi. Wa khalaqnakum azwaja, dan kami ciptakan kalian berpasang-pasangan. Wa ja'alna naumakum subata, dan kami jadikan kalian atau tidur-tidur kalian sebagai istirahat bagi kalian. Wa ja'alna al-laila libasa, dan kami jadikan malam sebagai pakaian. Wa ja'alna an-nahara ma'asha, dan kami jadikan siang sebagai mencari kehidupan. Wa banainakum fawqakum sab'an shidada, dan kami bangun di atas kalian langit yang sangat kokoh yang 7 lapis. Wa ja'alna sirajan wahhaja, dan kami jadikan matahari sebagai penerang kalian. Wa anzalna minal mu'sirati ma'an thajjaja, dan kami turunkan hujan dari awan linukhrija bihi habban wa nabata, untuk mengeluarkan air, dengan itulah tumbuh-tumbuhan dan juga biji-bijian. Wa jannatin alfafa, yang kemudian menjadi kebun-kebun yang rindang dan lebat. Di sini Allah Subhanahu wa taala hendak mengajak berfikir kepada kita dan tafakkur terhadap ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Itu termasuk seafdol-afdolnya amalan hati. Jadi seafdol-afdolnya amalan hati, bahkan semanfaat-manfaatnya amalan hati, itu adalah tafakkur terhadap ayat-ayat dan kuasa-kuasa Allah Subhanahu wa taala. Makanya Sufyan ibn Uyainah rahimahullahu taala mengatakan at-tafakkuru miftahur rahmah.
Ala tara annal mar'a yatafakkar fayatub. Kata beliau, tafakkur memikirkan tanda-tanda kuasa Allah adalah rahmat, kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Kita bisa melihat berapa banyak orang-orang yang berfikir terhadap tanda-tanda kuasa Allah, akhirnya dia bertobat. Jadi kata beliau, betapa banyak orang-orang yang kemudian tafakkur terhadap kuasa-kuasa Allah, ayat-ayat dan tanda-tanda Allah, tanda-tanda kuasa Allah itu bisa menjadikan orang untuk bertobat. Makanya Allah Subhanahu wa taala sampai mengatakan, "Qul innama a'idukum biwahidatin an taqumu lillahi masna wa furada thumma tatafakkaru." Katakan ya Muhammad, saya hendak memberikan nasihat kepada kalian agar bersendirianlah, kemudian berdiri menghadap Allah, berdiri karena Allah Subhanahu wa taala, berdua atau sendiri, kemudian berfikir. Nabi sallallahu alaihi wasallam juga diperintahkan Allah untuk tafakkur. Makanya satu malam Nabi sallallahu alaihi wasallam selepas Isya itu sampai subuh itu salat, kemudian tidak henti-hentinya menangis. Kemudian keesokan harinya Bilal ibn Rabah radhiyallahu an melihat, yang namanya satu malam menangis tentu ada bekas. Jadi Bilal ini bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, wa ma yubki?" Wahai Rasul, apa yang membuat Anda menangis? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ayatun unzilat alayya." Satu ayat yang diturunkan kepada wailun liman qara'aha wa lam yatadabbarha. Celaka bagi orang yang membacanya dan tidak tafakkur dengan ayat-ayat itu. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika ditanya ayat apa itu wahai Rasul, maka Rasul kemudian membaca surah Al-Imran ayat 190 dan 191. Inna fi khalqis samawati wal ardh wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatin liulil albab. Sesungguhnya pada penciptaan langit dan bumi dan bergesernya dari malam ke siang atau sebaliknya itu tanda-tanda bagi orang-orang yang mau berfikir. Siapa mereka? Alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh Rabbana ma khalaqta hadza batilan subhanaka faqina adzaban. Yaitu orang-orang yang berzikir kepada Allah dalam kondisi berdiri, duduk, berbaring, kemudian mereka berfikir terhadap ciptaan langit dan bumi, dan dia pun mengatakan, "Ya Rabb kami, Engkau tidak menjadikan itu semua sia-sia. Maha suci Engkau ya Rabb, bebaskan kami dari azab neraka." Intinya bahwa ketika kita bicara tentang ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, ayat Allah itu kan ada dua. Ada ayat-ayat syar'iyyah, seperti ibu baca Quran, baca hadis, itu disebut ayat-ayat syar'iyyah. Tetapi di sana ada ayat-ayat kauniyah, ayat-ayat alam semesta. Inilah yang kemudian Allah ingin mengajak berfikir. Karena sekali lagi saya ulang, ini seafdol-afdolnya amalan hati. Pertama di sini Allah katakan, alam naj'alil arda mihada. Bukankah kami telah jadikan bumi ini terhampar? Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, salah satu nikmat Allah Subhanahu wa taala yang Allah anugerahkan kepada kita adalah terhamparnya bumi. Karena dengan terhamparnya bumi, kita bisa berjalan ke sana kemari. Coba bayangkan kalau bumi itu bentuknya gunung dan lembah. Macam mana ibu akan berjalan? Coba harus menaik, mendaki, harus menurun ke lembah. Susah orang hidup. Ya. Tapi dengan didatarkan bumi, alhamdulillah,
Kita bisa berjalan dengan kaki, menggunakan sepeda, menggunakan motor, kendaraan, macam-macam kita bisa lakukan. Dan ini sebuah nikmat yang Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada kita. Makanya Allah juga mengatakan dalam surah Al-Mulknya, "Huwallazi ja'ala lakumul arda dzalulan." Dialah yang menjadikan bumi ini untukmu dalam keadaan mudah dimanfaatkan. Kemudian Allah mengatakan, famshu fi manakibiha wa kulu mir rizqihi wa ilaihin nusyur. Maka jelajahilah bumi sampai ke penjuru-penjurunya dan makanlah dari sebagian rezekinya, hanya kepadanya lah kalian akan dibangkitkan Allah Azza wa Jalla. Lihat bagaimana Allah Subhanahu wa taala dengan menghamparkan bumi ini sehingga kita mudah untuk memanfaatkannya. Kita bisa bercocok tanam di situ. Kita bisa berjalan ke sana kemari di situ. Dan dari situ tumbuh rizki Allah Subhanahu wa taala yang dengan rizki itu kita bisa memakannya. Masyarul muslimat yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Maka dari sini kita tahu bahwa bumi dihamparkan itu adalah tanda-tanda besar dari kuasa Allah Subhanahu wa taala yang menunjukkan di sana ada sang pencipta yang menciptakan bumi ini. Disebutkan juga dalam surah Fatir ayat 41-nya, innallaha yumsikus samawati wal ard an tazula wala in zalata in amsakahuma min ahadin min ba'di innahu kana haliman ghafura. Kata Allah, sungguh Allah menahan langit dan bumi agar tidak hilang, dan jika keduanya lenyap tidak ada seorang pun yang mampu menahannya selain daripada Allah Azza wa Jalla. Sungguh Dia Maha Penyantun lagi Maha Penyayang. Kita saksikan apabila terjadi gempa, dan di negeri kita ini paling sering gempa. Ketika terjadi gempa baik di Jogja, di Lombok, di Aceh atau di beberapa tempat di negeri kita ini, siapa yang bisa menghentikan gempa itu? Coba. Tidak ada. Karena Allah Subhanahu wa taala kalau sudah berkehendak melenyapkan bumi ini, tidak ada yang bisa menahannya. Dari sini kita tahu bahwa bumi bergerak atau tidak bergerak itu atas dasar perintah Allah Azza wa Jalla. Makanya Allah mengatakan, wa min ayatihi an taqumas sama wal ardi amri. Dan dari tanda-tanda kuasa Allah itu, Allah lah yang menegakkan langit dan bumi atas perintahnya. Dan Allah ketika memerintahkan bumi untuk diam, ini sebuah nikmat yang Allah karuniakan sehingga kita bisa berjalan, bisa mengambil manfaat dari bumi, dan ini nikmat besar yang wajib kita syukuri. Belum lagi tanda-tanda kuasa Allah yang lainnya. Coba kalau ibu lihat ada lapangan gersang, tiba-tiba kemudian turun hujan, kemudian tumbuh-tumbuhan, atau para petani yang hanya meletakkan biji saja kemudian ditunggu tiba-tiba tumbuh. Dan siapa yang menumbuhkan? Allah Subhanahu wa taala dengan wasilah apa? Wasilah bumi. Dari bumi ini tumbuh-tumbuhan, tumbuh kacang-kacangan, tumbuh buah-buahan, macam-macam, ya. Maka sekali lagi ini adalah nikmat yang Allah anugerahkan kepada kita. Belum lagi kalau cerita tentang air, berbagai macam air, ada asinnya, ada tawarnya, macam-macam. Belum lagi kemudian dari buah-buahan yang berbagai macam warna, rasa, itu semua tumbuh di bumi. Makanya di sini Allah mengajak berpikir bagaimana Allah memberikan nikmat berupa bumi kepada kita. Masyarul muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini yang pertama. Kemudian yang kedua, wal jibala autada, dan kami jadikan gunung itu sebagai pasak. Kita tahu Bu, bahwa gunung yang menancap ke bumi itu jauh lebih besar dibandingkan yang menjulang di atas bumi. Yang namanya pasak tentu harus lebih dalam dibandingkan yang muncul ke permukaan. Kenapa kemudian Allah Subhanahu wa taala buat seperti itu? Bahwa yang tertanam di bumi gunung itu jauh lebih besar, lebih panjang dibandingkan yang menjulang dari atas bumi. Karena memang Allah jadikan bumi itu pasak berupa gunung supaya jangan bergerak. Makanya kalau kita lihat gempa itu ada istilah vulkanik dan begitu seterusnya, itu kan karena juga dari bumi.
yang pasaknya bermasalah, maksudnya gunung. Dan ini disebutkan di dalam banyak ayat ya, karena memang tanda-tanda kuasa Allah berupa gunung ini luar biasa. Dan gunung sendiri adalah makhluk Allah yang mereka juga sama beribadah dengan kita. Bahkan gunung ini kan pernah ditawarkan juga kan amanah agama kepada mereka. Inna aradnal amanat ala samawati wal ardi wal jibal fa abaina an yahmilnaha wa ashfaqna minha wa hamalaha al insan innahu kana zaluman jahula. Allah katakan kami tawarkan amanah ini, maksudnya amanah agama. Amanah agama kepada langit, kepada bumi dan kepada gunung. Tapi mereka semua menolak. Tiba-tiba manusia menerimanya. Sungguh manusia itu teramat sangat zalim dan jahil. Karena makhluk sebesar langit, bumi, gunung saja tidak mau gitu terhadap amanah ini. Manusia pula mau. Tapi dari sini bagaimana gunung itu satu dari 3 makhluk yang ditawarkan amanah. Tapi gunung menolak. Dan gunung sendiri sama dengan kita bersujud. Sujud kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana disebutkan dalam surah Al-Hajj ayat 18. Alam tara anna Allah yasjudu lahu man fis samawati wa man fil ardi wasyamsu wal qamaru wan nujumu wal jibal, kata Allah. Tidakkah kau lihat bahwa seluruh yang di langit, seluruh yang di bumi, matahari, bulan, gunung-gunung dan juga bintang-bintang itu semua sujud kepada Allah. Jadi gunung itu sujud juga kepada Allah. Kaifiyah sujudnya wallahu a'lam. Tapi yang jelas mereka juga sujud kepada Allah Azza wa Jalla dan juga bertasbih. Gunung juga bertasbih. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam surah Al-Anbiya 79, wasakharna ma'a Dawudal jibal yusabbihna wat-tayra wa kunna fa'ilin. Dan kami tundukkan bersama Nabi Dawud gunung-gunung yang bertasbih. Jadi gunung-gunung juga bertasbih. Bahkan gunung juga memiliki perasaan takut. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Lau anzalna hadzal Qur'ana 'ala jabalin la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah." Dalam surah Al-Hasyr 21 Allah mengatakan, seandainya kami turunkan Al-Qur'an ini kepada gunung, tentu engkau akan melihat gunung ini ketakutan, bisa pecah karenanya. Menunjukkan bahwa gunung juga punya perasaan takut karena dia adalah makhluk Allah Subhanahu wa taala. Jadi gunung ini memang tanda-tanda kuasa Allah yang luar biasa sampai Allah sebutkan 33 kali dalam Quran soal gunung itu. Lah gunung yang menjulang ini Allah Subhanahu wa taala katakan wa ja'alna fil ardi rawasiya an tamida bihi. Dan kami jadikan di bumi ini pasak-pasak untuk apa? Untuk menstabilkan bumi. Jadi bumi ini dengan adanya gunung dia tidak goncang, dia tidak gempa, dia akan tetap seperti itu sehingga kita bisa berjalan dengan tenang, berkendara dengan tenang. Dan nikmat mana lagi yang Allah anugerahkan kepada kita selain daripada gunung dijadikan pasak bumi. Sebab kalau sudah tercabut, kiamat terjadi. Ingat ketika bicara soal kiamat, kemudian bicara soal gunung, awal gempa dan kehancuran alam semesta itu ketika semua gunung dicabut, kemudian dilayangkan di langit, kemudian dibenturkan satu dengan yang lain, kemudian ditumpahkan ke bumi. Dari situ Allah mengatakan, idza zulzilatil ardu zilzalah. Apabila kami gempakan satu dunia, dengan sekali gempa itulah kehancuran alam semesta. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Ini yang kedua, bicara soal gunung. Kemudian yang ketiga Allah mengatakan wa ja'alna wa khalaqnakum azwaja. Wa khalaqnakum azwaja. Dan kami ciptakan kalian azwaj, berpasang-pasang. Ini nikmat Allah yang ketiga. Allah jadikan kita ini berpasang-pasangan. Ada laki-laki, ada perempuan. Ada yang pendek, ada yang tinggi, ada yang hitam, ada yang putih dan begitu seterusnya.
Dan ini semakna dengan surah Rum ayat 12 yang sering kita dengar apabila ada orang yang menikah kemudian seorang berceramah, selalu dibacakan ayat ini, di mana Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja. Dan dari tanda-tanda kuasa Allah, Allah ciptakan kalian berpasang-pasangan. Untuk apa? Litaskunu ilaiha. Di sini nikmatnya, agar kalian merasa tenang kepadanya. Di mana suami merasa tenang kepada istrinya dan istri merasa tenang kepada suaminya. Subhanallah, bahasa Quran Allah tidak katakan litaskunu ma'ah, tapi litaskunu ilaiha. Apa bedanya? Kalau litaskunu ma'aha, agar engkau bersama-sama bertempat tinggal di satu rumah, itu bukan menunjukkan ketenangan. Karena suami istri betapa banyak yang tinggal satu rumah tapi hidupnya bertengkar. Kenapa? Karena hanya meninggali rumah saja. Tetapi bahasa Quran litaskunu ilaiha bukan bicara soal satu rumah, tetapi bicara antara ketenangan di mana istri merasa tenang dengan adanya suami dan suami merasa tenang dengan adanya istri. Itulah tanda-tanda kuasa Allah. Lah dari situ muncul waja'ala bainakum mawaddata wa rahmah. Kalau sama suami istri sudah merasa tenang, pasti akan muncul dua perkara lagi. Pertama mawaddah, perasaan cinta. Yang kedua rahmah, perasaan sayang. Dan dua kalimat inilah yang menjadikan rumah tangga itu sakinah, mawaddah dan rahmah. Maka istilah kan ada sakinah, tenang. Dari ketenangan muncul rasa cinta, dari cinta muncul rasa sayang. Tapi kata ulama, mawaddah itu bisa hilang sewaktu-waktu. Jadi rasa cinta seorang istri kepada suami atau suami kepada istri itu sewaktu-waktu bisa hilang. Mungkin karena banyaknya bertengkar gitu ya. Mungkin karena faktor faktor usia, sudah tidak cantik lagi, tidak ganteng lagi, mungkin faktor penyakit dan begitu seterusnya. Kadang-kadang cinta ini bisa hilang. Tapi ulama mengatakan cinta bisa hilang, tapi rahmat jangan hilang. Sebab kalau rahmat sudah hilang dalam keluarga, nggak akan beres keluarga, pasti pisah. Kalau rahmat sudah hilang, pasti akan bercerai-berai rumah tangga. Karena rahmat inilah sebenarnya mengikat rumah tangga. Terkadang seorang istri mungkin sudah tidak suka dengan suaminya karena mungkin sakit lama, merawatnya capek, akhirnya terpikir mau bercerai. Tapi timbul kasihan. Dari kasihan inilah akhirnya tak jadi cerai, tak jadi minta cerai kan? Kasihan siapa yang merawat? Padahal saya sudah tidak cinta. Ataupun mungkin dengan seorang suami sudah benci sama ibu itu sebenarnya, maunya pisah saja. Tapi dengan melihat anak-anak, kasihan juga anak-anak itu. Nanti dia kawin dengan bapak yang lain yang lebih jahat lagi, tak jadi pula diceraikan. Jadi cinta bisa hilang, rahmat jangan sampai hilang. Itu maksudnya. Nah ini tanda-tanda kuasa Allah Subhanahu wa taala adalah Allah telah menciptakan kita ini berpasang-pasang. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Dan kita bisa melihat beberapa poin kenapa pernikahan itu sebuah nikmat yang sangat besar dalam Islam. Pertama, tadi saya sudah jelaskan, karena dengan pernikahan ini muncul tiga kalimat sakinah, mawaddah dan rahmat, dan itu tidak didapati kecuali orang menikah. Kemudian yang kedua, karena kita ini makhluk yang disebut dengan khalifah. Ketika Allah mengatakan kepada Adam, kepada malaikat ketika hendak menciptakan Adam, inni ja'ilun fil ardi khalifah. Kami jadikan di bumi ini makhluk yang kelak akan menjadi khalifah. Apa sih khalifah itu? Khalifah itu artinya makhluk yang bergenerasi, makhluk yang berketurunan. Jadi disebut khalifah. Lah kalau tidak menikah macam mana berketurunan? Makanya orang-orang yang menyalahi fitrah itu, mereka tidak ada akalnya, mereka bukan khalifah. Seperti orang yang terjerumus kepada LGBT.
penyimpangan seksual, laki-laki suka laki-laki, perempuan suka perempuan, mereka bukan khalifah. Macam mana akan lahir generasi coba? Lah Allah sudah menjadikan pasang-pasangan laki-laki perempuan, dari situlah lahir generasi. Lah kalau laki-laki dengan laki-laki mana macam mana lahir generasi, atau perempuan dengan perempuan? Ya, jadi mereka menghilangkan kodrat sebagai kekhalifahan. Ya, dengan menikah itu nikmatnya adalah kita betul-betul menjadi makhluk yang disebut dengan khalifatun fil ardh. Kemudian yang ketiga, memang nikah ini sunnahnya para nabi. Semua para nabi menikah. Kemudian juga dalam rangka melaksanakan perintah Allah, perintah nabinya, dan itu juga petunjuk para sahabat Nabi SAW. Dan menikah juga salah satu asbabul ghina, salah satu sebab Allah memberikan kekayaannya kepada kita. Makanya Allah mengatakan iyakunu fuqara yughnihimullah. Kalau kalian merasa fakir, menikah pasti kaya. Lihat orang bujangan itu tidak memiliki apa yang dimiliki orang sudah menikah kan? Orang menikah punya rumah walaupun kontrak, barang-barangnya lengkap semuanya kan? Dan begitu seterusnya, dan banyak lagi. Salah satunya adalah untuk ifah, juga menjaga kehormatan agar tidak terjerumus kepada dosa zina, dan lebih daripada itu untuk memperkuat kaum muslim. Dengan banyaknya keturunan, otomatis nanti kaum muslim makin kuat kan, makin kuat jumlah. Dan itulah kelak menjadi kebanggaan Nabi pada hari kiamat, di mana umatnya umat terbanyak. Macam mana Rasul akan mendapatkan umat terbanyak kalau umatnya tidak menikah? Karena dengan menikah itu lahir keturunan Islam. Ini yang ketiga. Yang keempat, waja'alna naumakum subata. Dan kami jadikan tidur itu sebagai istirahat. Subat itu artinya istirahat, ketenangan. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, disebutkan dalam surah Ar-Rum ayat 23. Wa min ayatihi manamukum bil-lail. Dan dari tanda-tanda kuasa Allah adalah tidurnya kalian di malam hari. Jadi tidur itu menjadi kuasa Allah. Dan tidur itu akhul maut, dia saudara kematian. Orang kalau tidur kan ruhnya keluar, tapi tidak secara mutlak karena dia akan kembali. Dengan ruhnya keluar, badan ini bisa istirahat. Sebab kalau seandainya ruhnya masih ada pada badan kita secara sempurna, kita tidak bisa istirahat. Coba bayangkan ada orang yang 3 hari tak tidur, apa enggak stres tuh? Ada orang yang tidak bisa tidur kecuali minum obat, stres orang itu, bahkan bisa sakit orang itu. Makanya dengan tidur itu nikmat yang sangat besar yang Allah anugerahkan kepada kita, sehingga dengan tidur itu sehatlah badan, dan dengan sehatnya badan kita bisa beribadah, kita bisa mencari rizki, dan begitu seterusnya. Dan subhanallah, karena tidur adalah nikmat dari Allah sampai kepada waktu-waktunya pun ditentukan. Tidur itu ditentukan kan, Allah yang menentukan waktunya. Dan Allah membuat cuacanya memang layak untuk tidur. Kayak malam, coba Allah buat malam gitu, supaya kita bisa tidur. Karena hawa malam kan tidak terlalu panas. Kalau siang susah tidur, karena memang Allah buat bergerak dengan cahaya matahari. Sampai seperti itu Allah buat supaya kita bisa tidur. Bahkan Nabi SAW mengajarkan bagaimana cara tidur. Kalau makan tidak diajarkan kecuali baca basmalah, makan dengan tangan kanan. Tapi kalau waktu-waktunya kan tidak dijelaskan. Makan jam berapa tidak dijelaskan. Tapi kalau tidur dijelaskan. Dalam surah Muzammil ketika turun, ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila nisfahu aw inqus minhu qalila aw zid alaihi warattilil qur'ana tartila. Para ulama tafsir mengatakan ayat ini memang memerintahkan Rasul untuk qiyamul lail, tapi juga ada isyarat tentang syariat tidurnya Nabi. Bagaimana tidurnya Nabi? Rasul itu tidur ba'da isya, kemudian bangun di sepertengah malam. Jadi tengah malam dia bangun, kemudian separuh malam dia gunakan untuk tafakur, qiyamul lail. Atau auzid alaih, ataupun ditambah dari separuh itu menjadi 2/3, diperbanyak lagi tidurnya.
Jadi tidur Rasul itu bisa separuh malam kemudian dia bangun, atau 2/3 malam dia tidur, 1/3 bangun. Itu tidurnya Nabi. Dan tidurnya Nabi itu wahyu. Kalau orang meniru tidurnya Nabi pasti sehat. Orang tidak sehat itu karena tidak meniru tidurnya Nabi. Dan Rasul itu kan tidur di 3 waktu. Pertama pada Isya sampai separuh malam atau 2/3 malam. Yang kedua menjelang subuh yang disebut dengan ittija namanya, itu sebentar saja. Karena apabila ibu sholat malam kan kelelahan, keletihan, dikhawatirkan kemudian mempengaruhi subuhnya. Capek sholat malam, subuhnya asal-asalan kan gak elok. Macam mana kita mendahulukan yang sunnah kemudian melalaikan yang wajib? Makanya Rasul biasanya setelah sholat malam sebelum subuh itu dia baringkan sesaat, ya kan, supaya badan yang lelah letih sholat malam itu kembali sehat, bugar, sehingga sholat subuhnya tidak terganggu. Nanti siang baru lagi Rasul tidur, namanya kailulah. Ada yang mengatakan sebelum zuhur, ada yang mengatakan setelah zuhur. Tapi pendapat yang kuat sebelum zuhur, ya sekitar 20 menit gitu ya. Itu tidurnya Nabi SAW. Kenapa kemudian Rasul kailulah? Karena badan ini juga perlu istirahat di siang hari. Sempat ada penelitian kan, tentu dari barat ya, orang yang suka melakukan kailulah itu jauh daripada stroke katanya. Tetapi kita mah tidak perlu mengikut penelitian barat. Kita ngikut sunnah aja pasti ada kesehatan di dalam. Selesai. Mau diteliti atau tidak, kalau kita lakukan sunnah Rasul itu pasti ada maslahat. Masyarul muslimat yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, intinya bahwa tidur itu adalah nikmat yang harus kita bersyukur. Sebab betapa banyak orang yang tidak bisa tidur jadi sakit ya. Ini yang keempat. Allah Subhanahu wa taala ingatkan satu nikmat yang sangat besar, nikmat tidur. Belum lagi cerita ibadah-ibadah dalam tidur, amalan-amalan sebelum tidur, ketika bangun, ketika mimpi dan begitu seterusnya, semua diatur dalam Islam ya. Dan itu lengkapnya Islam bagaimana mengatur sampai kepada urusan tidur. Baik. Kemudian setelah itu Allah Subhanahu wa taala bicara soal siang dan malam. Wa ja'alna al-laila libasa wa ja'alna an-nahara ma'asha. Dan kami jadikan malam untuk istirahat, dan kami jadikan siang untuk bekerja. Di dalam surah Al-Isra ayat 12 Allah katakan, wa ja'alna al-laila wan-nahara ayataini famahawna ayatal laili wa ja'alna ayatan nahari mubsyiratan litabtagu fadlan min rabbikum wa lita'lamu adadas sinina wal hisab wa kulla syai'in fassalnahu tafsila. Kami telah jadikan malam dan siang ini sebagai 2 tanda kebesaran kami. Kami hapuskan tanda malam dan kami jadikan tanda siang itu terang benderang, agar kamu dapat mencari karunia dari Tuhan dan mengetahui bilangan tahun serta perhitungan waktu. Segala sesuatu telah kami terangkan secara rinci, kata Allah. Lihat bagaimana Allah katakan, dan kami jadikan ada siang ada malam, itu adalah tanda-tanda kuasa Allah Subhanahu wa taala yang harus kita syukuri. Adapun malam tadi sudah saya singgung, kita bisa istirahat di malam hari. Kalaupun tidak istirahat di malam hari, kita bisa gunakan untuk ibadah di malam hari. Dan ibadah di malam hari jauh lebih afdal dibandingkan ibadah di siang hari. Sekali lagi, ibadah di malam hari itu jauh lebih afdal dibandingkan ibadah di siang hari. Kenapa? Pertama, karena ibadah di malam hari itu lebih dekat kepada ikhlas dibandingkan riya. Mau riya dengan siapa malam-malam? Orang tidur semua. Ini yang pertama. Yang kedua, ibadah di malam hari itu lebih merasuk jiwa, karena kita bisa tafakur di situ. Dan itu Allah katakan, inna nasyiatal laili hiya asyaddu wat'an wa aqwa mukila. Jadi lebih menusuk jiwa.
Kemudian yang ketiga, ibadah di malam hari ini fiha mazid tadabburin wa tafahum. Di dalamnya ada tambahan tadabbur dan juga tafahum. Tadabbur tafakur artinya. Tafahum akhirnya lebih memahami lagi kuasa-kuasa Allah di malam hari. Dengan kita melihat ke atas banyaknya bintang, adanya bulan, kegelapan dan begitu seterusnya, itu banyak mengingatkan kita akan kuasa Allah di malam hari. Apalagi di malam hari sendiri adalah tempat turunnya rahmat. Jadi turunnya rahmat paling banyak itu di malam hari. Terutama di sepertiga malam akhir kan. Allah akan turun ke langit dunia dan mengatakan, siapa yang minta ku kasih, siapa yang berdoa ku kabulkan, siapa yang minta ampun ku ampuni. Malaikat turun. Dan tidaklah malaikat turun kecuali membawa rahmat kan. Jadi malam hari itu lebih banyak turun rahmat kepada kita. Dan ibadah di malam hari itu bisa mengangkat derajat manusia. Masyarul muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Intinya bahwa ibadah di malam hari lebih afdal dibandingkan di siang hari. Terutama orang-orang yang banyak masalah, orang-orang yang banyak kesulitan, maka bangunlah di sepertiga malam akhir, bermunajatlah kepada Allah. Nah, kenapa ketika turun surah Al-Muzammil itu kan turun di permulaan. Surah Muzammil itu kalau tidak salah surah kelima turun. Kenapa kemudian surah Muzammil itu diturunkan di awal-awal coba? Dia surat kelima yang turun kepada Nabi. Karena Nabi itu akan menjadi seorang pendakwah, seorang dai. Seorang dai itu bukan hanya sekedar mengajak saja, tetapi juga mengharap ajakannya diterima. Dan tidak diterima ajakan seseorang kecuali karena taufik. Dan taufik itu mudah diminta kecuali ketika di sepertiga malam Allah turun di situ. Jadi sebelum kita berdoa, sebelum kita mengajak manusia, malam kita berdoa. Ya Allah, besok saya akan berusaha menyadarkan saudara saya yang tidak sholat. Ya Allah, besok saya akan menasihati orang tua saya masih meninggalkan sholat, begitu seterusnya. Tolong berikan taufik kepada. Baru kemudian siangnya kita ajak. Jadi malamnya kita minta taufik, baru siangnya kita ajak kan itu. Dan itulah kekuatan dakwah namanya. Menggabungkan dua hidayah, hidayatul irsyad dan hidayatul taufik. Masyarul muslimat yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Jadi kita ulangi bahwa malam dan siang itu dari tanda-tanda kuasa Allah. Adapun siang jelas. Dengan siang ibu bisa ngaji ke sini, dengan siang suami bisa bekerja, dengan siang bisa beraktivitas apapun. Ya. Artinya nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Ini juga termasuk tanda-tanda kuasa Allah Azza wa Jalla, di mana Allah Subhanahu wa taala katakan, "Wa ja'alna al-laila libasa wa ja'alna an-nahara ma'asha wa banaina fawqakum sab'an shidada." Dan kami jadikan di atas kalian 7 lapis langit. Kalau kita menengok ke atas, Bu, kita lihat di langit itu berbagai macam makhluk ya. Makhluk-makhluk yang sangat besar, yang lebih besar dibandingkan bumi apalagi kita. Ada mataharinya, ada bulannya, ada planetnya, ada galaksinya, macam-macamnya, ada awannya, kita bisa lihat. Apabila di malam hari juga sama. Lah Allah Subhanahu wa taala menjadikan langit itu tanda-tanda kuasa Allah, sampai Allah katakan, coba bayangkan. Coba kalau kalian kurang percaya dengan tanda-tanda kuasa langit, bahwa itu ciptaan Allah dan di sana ada zat yang pencipta Allah Subhanahu wa taala, kelilinglah kalian ke penjuru langit. Ada enggak tiang yang menyanggah langit itu? Tidak ada. Berarti kan langit itu bangunan yang ngambang, Bu. Coba bisa bangunan ngambang, pamannya ini ada masjid lantai 2. Kemudian kita robohkan tiang-tiangnya. Mungkinkah kemudian lantai 2 ngambang? Pasti akan roboh ya. Tapi kenapa langit tidak roboh? Padahal tidak ada tiangnya gitu maksudnya. Lah siapa yang menyanggahnya kalau bukan karena Allah Subhanahu wa taala? Ini kan berpikir harusnya bahwa di sana ada zat yang menyanggah langit tanpa tiang. Dialah Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa ja'alna sirajan wa haja, dan kami jadikan pelita-pelita yang sangat terang, maksudnya matahari. Dan matahari juga salah satu nikmat Allah Subhanahu wa taala yang Allah anugerahkan kepada kita.
dan bisa menambah keimanan seseorang apabila melihat matahari. Karena kalau kita melihat matahari itu menunjukkan kelemahan kita. Kita ini makhluk yang lemah. Bayangkan, kedua mata kita tidak bisa memandang matahari. Bisa buta kalau lama-lama kita pandang matahari. Gak sanggup kita memandang matahari kecuali dengan alat kan. Coba kalau seandainya tanpa alat, dengan mata telanjang kita pandang tuh matahari, itu bisa buta. Artinya dengan matahari saja kita lemah. Bagaimana dengan penciptanya, gitu maksudnya. Jadi dengan melihat matahari saja kita sudah lemah di hadapan matahari, maka di hadapan zat pencipta matahari kita lebih lemah lagi. Berarti menunjukkan apa? Dengan melihat matahari tumbuhlah keimanan kita ini makhluk yang fakir, makhluk yang lemah, berhajat kepada zat yang kuat dan zat yang kaya, ya Allah Subhanahu wa taala. Belum lagi dengan melihat matahari diingatkan akan hari kiamat. Karena nanti pada hari kiamat di atas kepala kita itu matahari 1 mil dengan keringat bercucuran kan. Ya, ini juga diingatkan bahwa dengan matahari bukan hanya diingatkan dengan kiamat, bahkan diingatkan dengan tobat juga. Karena di antara waktu diterima tobat itu ketika matahari masih dari arah timur. Kalau sudah matahari terbit dari arah barat, pintu tobat habislah di situ. Makanya ada 2 waktu kalau kita bertobat ditolak oleh Allah Azza wa Jalla. Pertama ketika nyawa di kerongkongan seperti Fir'aun saat tenggelam, percuma dia bertobat dan mengatakan amantu kama amanat Banu Israel, aku beriman seperti Bani Israel beriman. Percuma, karena nyawa sudah di kerongkongan. Yang kedua, ketika matahari terbit dari arah barat, percuma. Walaupun para penyembah berhala membuang patung-patung mereka, kalau sudah matahari terbit dari arah barat, maka tidak akan diterima tobat. Semua dai akan resign berdakwah, percuma berdakwah, tobat sudah ditolak. Ya, makanya ketika kita menjelaskan tentang tanda-tanda kiamat besar, ketika manusia sedang tertidur di malam hari, kemudian sebagian orang yang beriman di pagi hari, ya aktivitas mereka sama, sholat subuh. Sementara orang kafir, orang munafik, orang fasik, ya mereka tidur. Ketika kemudian semua manusia terbangun di pagi hari, tidak kunjung nampak matahari, mendung. Kemudian ditunggu di siang hari, tak kunjung juga datang matahari. Kemudian ditunggu sampai sore hari juga tidak kunjung datang matahari. Harusnya matahari tenggelam, tiba-tiba terbit. Coba bayangkan, harusnya tenggelam dari arah barat, tiba-tiba dia terbit dari arah barat. Satu dunia manusia menangis. Kenapa tidak menangis? Menyesal. Yang beriman menyesal kenapa tidak menambah amalannya, yang tidak beriman lebih menyesal kenapa mereka tidak beriman. Sehingga walaupun saya katakan di awal para penyembah berhala itu mereka menumbangkan berhala mereka, percuma ketika matahari terbit dari arah barat. Maka dengan melihat matahari diingatkan tentang tobat, ya, supaya kita bertobat kepada Allah Azza wa Jalla. Jadi alam-alam semesta ini sebenarnya bisa untuk tafakur bagi kita, bagi yang mau berfikir. Makanya liulil albab, Allah katakan bagi orang yang mau berfikir. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Allah katakan dalam surah Al-Hajj ayat 18, alam tara annallaha yasjudu lahu man fis samawati wa man fil ardi wasyamsu wal qamaru wan nujum. Tidakkah kau lihat bagaimana langit semua isinya, bumi semua isinya, bahkan matahari, bulan, kemudian juga bintang-bintang, gunung-gunung, pepohonan dan hewan-hewan, semua sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya matahari adalah makhluk yang taat kepada Allah. Ada teori yang sering kita pelajari di sekolah, bahwa matahari itu mengelilingi bumi. Lalu yaitu diajarkan kepada kita, bahkan didoktrin, bahwa matahari itulah yang mengelilingi bumi. Matahari loh tidak mengelilingi bumi. Jadi matahari itu menurut hadis yang sahih, apabila hendak terbenam, kemana matahari pergi? Dia tidak mengelilingi bumi. Matahari itu pergi menuju Allah, kemudian sujud di bawah arasy-Nya. Hampir-hampir tidak diizinkan untuk terbit lagi dari arah timur dan disuruh terbit dari arah barat. Tapi Allah perintahkan terbitlah dari timur. Setiap hari matahari seperti ini. Dia sujud menghadap Allah Subhanahu wa taala di bawah arasy. Dan itu hadis yang sahih, tentu kita lebih
percaya kepada hadis dibandingkan teori kan begitu. Itu kan teori saja yang kita pelajari di sekolah-sekolah kan teori, tali melilit bumi. Tapi kita lebih yakin dengan hadis Nabi SAW. Kita seorang yang beriman. Ya, bahwa matahari tidak mengelilingi bumi, tapi matahari itu kalau dia terbenam dia menghadap Allah, minta izin untuk tidak terbit, tapi Allah mengatakan terbitkan. Jadi matahari itu terbit atas perintah Allah. Sampai pada waktunya Allah akan putar terbitnya yang tadinya dari timur menjadi barat, dan ketika itulah sudah dekatnya kiamat dibangkitkan. Lah matahari sendiri nikmat Allah. Dengan adanya matahari coba terang bumi ini. Tidak ada satupun PLN satu muka bumi bisa menerangi bumi seperti menerangi matahari. Padahal listriknya cuma satu, matahari kan cuma satu. Tapi bisa menerangi kemana-mana tuh, ke hutan-hutan, ke gang-gang, ke rumah-rumah ibu juga. Semua listrik padam di siang hari. Hanya satu matahari saja. Coba kalau seandainya terjadi gerhana matahari total, apa yang terjadi? Gelap bumi ini. Kalau seandainya sampai kiamat tidak ada matahari, PLN mana yang sanggup coba menerangi bumi siang malam? Seandainya PLN naikkan harga listrik saja, udah muring-muring. Apa naiknya? Ada apa ini kan? Cemana kalau 24 jam pakai listrik, tak bangkrut bayar listrik bu, ibu nggak makan, ya kan? Lah dengan ada matahari kan akhirnya penggunaan listrik berkurang, hanya malam saja. Siang nggak perlu matahari, nggak perlu listrik, cukup matahari saja. Ini nikmat coba. Dengan ada matahari, ibu bisa menjemur kan, itu sehat, vitamin D katanya. Ibu bisa jemur pakaian, bukan dijemur badan saja. Ibu bisa kemana-mana, bisa ke pengajian. Kalau hujan gak ada matahari, gak datang pula ke sini. Ya, ini kan nikmat yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan dengan adanya matahari. Kemudian Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan setelah mengingatkan soal matahari, Allah Subhanahu Wa Taala katakan, wa anzalna minal mu'sirati, dan kami turunkan minal mu'sirat. Mu'sirat artinya awan yang mengandung hujan. Linuh ma'an sajjaja, air yang tercurah dari langit ke bumi. Linuh rijabihi, agar kami keluarkan dengan air itu habban, biji-bijian, wa nabatan, tumbuh-tumbuhan, wa jannatin alfafa, kebun-kebun, hutan-hutan yang rindang dan lebat. Dan itu semua untuk kemaslahatan makhluk Allah, baik manusianya ataupun binatangnya. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala juga ingatkan di sini soal nikmat yang sangat besar berupa turunnya hujan. Dan sudah saya jelaskan waktu kesempatan yang dulu tentang bagaimana hujan ini nikmat Allah Azza wa Jalla yang luar biasa. Makanya Allah Subhanahu Wa Taala sampai katakan di dalam surah Al-Waqiah itu, surah 68, afara'aitumul ma'alladzi tashrabun a'antum anzaltumuhu minal muzni am nahnul munzilun. Tidakkah kau lihat air yang kau minum itu? Ibu kalau minum itu perhatikan air itu. Apakah air itu engkau yang turunkan ataukah kami yang menurunkan? Karena air yang kita minum itu kan semua dari hujan. Kemudian hujan tumpah ke bumi, kemudian ditahan bumi. Jadilah kemudian genangan-genangan, jadilah kemudian sumur-sumur bor dan macam-macam kan. Dari itulah kita bisa minum. Makanya Allah mengatakan, tidakkah kau lihat air yang kau minum itu? Apakah engkau yang menurunkannya ataukah kami yang menurunkannya? Lau nasya ja'alnahu ujajan falaula tashkurun. Kalau kami mau, kami jadikan semua air di bumi ini asin. Bisa kita minum? Bersyukurlah ada air asin, ada air tawar, ada air manis, ada air ini, sehingga kita bisa merasakan berbagai macam rasa saat minum. Apalah tashkur, tidakkah kau bersyukur? Ya. Ini bagaimana Allah ingatkan bahwa hujan ini bagian daripada nikmat. Makanya Nabi ini kalau turun hujan, maka Rasul akan mendekat kepada hujan, kemudian meletakkan sebagian badannya. Atau mungkin kalau dari hujan ibu keluar rumah, tangannya seperti ini supaya dapat kena air hujan. Itu sunnah. Ya sunnah. Menempelkan sebagian badan kita ke air hujan itu sunnah. Karena itu dilakukan Nabi SAW. Kenapa? Karena Rasul mengatakan li'annau hadithu ahdi bi rabbi. Karena itu awal permulaan turunnya rahmat. Jadi ketika awal rintik hujan itu, ibu langsung ambil, entah terkena badan, entah terkena kepala, entah kena apa kan. Cuman masalahnya ada doktrin. Kadang-kadang cepet-cepet nanti sakit kepala kamu katanya.
Ada orang kan, cepat mandi, cepat basah itu kepalanya katanya, nanti sakit kepala kamu kan. Ya karena orang sudah doktrin takut hujan, ya selamanya akhirnya dia tidak alergi dengan hujan jadinya. Hujan itu air saja, kalau terbiasa kena hujan itu, maka imunnya juga akan kuat, nggak mungkin dia sakit kepala. Cuman doktrin yang kuat itulah akhirnya jadi sugesti. Baru satu tetes saja bisa sakit kepala 2 hari kan. Ini kan masalah. Ya, jadi Nabi SAW sampai mengatakan di anau hadithu ahdi bi rabbihi, karena itu awal turun rahmat. Makanya kenapa waktu hujan kita disuruh berdoa? Itu mustajab doanya tuh. Kalau ketika hujan cepat berdoa, itu mustajab. Kapan lagi coba? Waktu-waktu yang mustajab kecuali saat turun hujan. Ya tentu juga kita disuruh untuk berdoa Allahumma sayyiban nafi'ah, agar hujan yang turun itu menjadi hujan yang bermanfaat. Tapi kalau sudah menjadi angin ribut, hujannya sudah buat banjir, maka ibu berdoa dengan doa yang diajarkan Nabi, Allahumma hawalaina wala alaina. Ya Allah, janganlah jadikan hujan ini bencana, tapi jadikanlah hujan nikmat. Kalaupun harus jadi bencana, kirimlah ke lembah-lembah sana, ke gunung-gunung, ke tempat-tempat tumbuhnya tumbuh-tumbuhan dan begitu seterusnya. Nah ini semua bicara soal nikmat Allah Subhanahu wa taala, kekuasaannya untuk membantah orang-orang musyrik. Kita disuruh tafakkur. Kalau Allah Subhanahu wa taala sanggup menciptakan makhluk yang sudah saya jelaskan, maka Allah juga sanggup membangkitkan manusia setelah kematiannya. Itu maksud daripada renungan ayat-ayat tanda-tanda ini. Wallahu a'lam bishawab. Sampai di sini dulu, tidak ada tanya jawab karena saya ada acara jam 10. Subhanallahi wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahu ta'ala.